Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua berkaitan tentang kapan dan di mana disyariatkannya hukum salat. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa salat yang 5 waktu ini terjadi atau disyariatkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah pada malam Lailatul Mi'raj atau malam dari Isra dan Mi'raj, yang mana disebutkan wa kana dzalika qabla al-hijrah bisanatin wahidatin wa qila bi 3 sanawat wa qila bi 5 sanawat, yaitu pada saat 3 atau 5 tahun dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dengan baik dan ridha terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang ditetapkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah satu di antara pemimpinnya umat ini, yang mana ketetapan atau kewajiban yang diemban atau yang dibebani kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berlaku kepada umatnya secara umum, hingga di mana kita ketahui pada saat menerima dari perintah salat ini, beliau pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam saat naik ke atas langit pada tingkat yang ke-6, langit ke-6, bertemu dengan beliau. Lalu terjadinya diskusi yang mana dikuatkan dari dalilnya, yang mana di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar dapat menunaikan sholat sebanyak 50 rakaat, kemudian direkomendasikan, disarankan oleh Nabi Musa alaihi salam agar bisa mengurangi dari muatan dari sholat tersebut. Jangan sampai 50 rakaat, tapi jadikanlah lebih dan lebih ringan, karena belum tentu hal tersebut bisa ditunaikan dengan umat Rasulullah SAW pada saat tersebut. Yang walhasil di mana Allah jadikan 50 rakaat ini menjadi 5 rakaat, namun setiap dari setiap waktunya Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan dari 10 kali lipatnya. Kalau 5 waktu kita kerjakan, satu waktunya 10 rakaat, berarti artinya ada 50 derajat kebaikan yang kita miliki. Seperti itu. Nah, kemudian awal pertama salat kita ketahui tidak 5 waktu, tidak. Ya. Tidak 3 rakaat seperti maghrib, 4 rakaat seperti isya, asar, zuhur, dan subuh 2 rakaat, tidak. Ya. Dahulu pada awalnya disebutkan wa awwalu ma furidatis salatu kanat ala raka'atain ilal maghriba fatalat. Dahulu itu pada awalnya diwajibkan salat itu 2 rakaat, kecuali salat maghrib yang sudah ditetapkan 3 rakaat. Nah, kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, maka yang 2 rakaat ini ada perubahan menjadi 4 rakaat, kecuali pada salat subuh dan salat maghrib. Ya, seperti itu. Yang dikuatkan dari hadis sahih Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diwajibkan salat 2 rakaat, kemudian summa hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, berubah kewajiban yang tadi 2 rakaat menjadi 4 di antaranya. Ya, seperti itu. Kecuali pada salat maghrib dan salat subuh. Naam. Kemudian disebutkan ada terjadinya perselisihan ulama terhadap apakah diwajibkan salat itu bahkan sebelum dari Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan
oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berangkat dari pendapat sebagian para ulama bahwa mereka tidak mengetahui dari hal tersebut kecuali memang telah disyariatkan salat itu pada Isra dan Mi'raj. Nah, namun kembalikan lagi bahwa ukuran dari rakaatnya itu 2 rakaat, ya, kecuali pada salat maghrib dan salat subuh. Thayyib. Ya. Itu berkenaan terkait dengan kapan diwajibkan atau kapan disyariatkannya salat. Yang kita ketahui, yang tadi sebagaimana sudah dijelaskan, bahwa itu terjadi pada malam Lailatul Mi'raj atau malam Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada awalnya ditentukan dilakukan 2 rakaat sebelum menjadi yang kita ketahui bersama. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dengan bab yang berbeda. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.